Aku adalah istri yang setia, tapi rahasia kelam suamiku mengoyak hidupku perlahan. Saat aku mulai mencurigai Rangga, aku tak pernah menyangka pengkhianatan yang kutemukan akan menghancurkan segalanya. Bagaimana aku bertahan saat cinta berubah jadi luka? Ikuti kisah penuh intrik dan balas dendam yang akan membuat hatimu bergetar. Namaku Nabila. Aku hanyalah seorang istri biasa yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan niat dan cinta sepenuh hati. Sudah 5 tahun aku mendampingi Rangga, suamiku, dalam suka maupun duka. Kami melewati banyak fase, masa sulit, masa indah, bahkan masa-masa saat kami hampir tak memiliki apa-apa kecuali cinta dan harapan. Tapi semua itu kini terasa jauh, seperti kenangan usang yang perlahan memudar. Sejak beberapa bulan terakhir, aku merasa ada sesuatu yang berubah dari Rangga. Awalnya, aku menganggap itu hanya perasaanku saja. Wajar, pikirku. Pernikahan kadang melewati fase jenuh, apalagi dengan beban pekerjaan yang kian hari makin berat. Tapi perubahan sikapnya terlalu mencolok untuk diabaikan. Ia mulai sering pulang larut malam, tak jarang lewat tengah malam, beralasan ada lembur, rapat mendadak, atau tugas luar kota yang tiba-tiba. Anehnya, alasan-alasan itu terlalu sering digunakan, hingga tak lagi terdengar wajar. Dulu, sepulang kerja, Rangga selalu menyempatkan diri bercerita tentang rekan kerjanya yang lucu, bosnya yang perfeksionis, atau klien yang cerewet. Kami biasa mengobrol sambil duduk di ruang makan, menyesap teh hangat sambil saling tertawa. Kini, momen itu hilang entah kemana. Saat pulang, ia langsung masuk kamar, terkadang mandi tanpa bicara sepatah kata pun, lalu tidur membelakangi tubuhku. Jikapun sempat mengajakku bicara, hanya seputar hal remeh, tentang makanan yang terlalu asin atau bajunya yang belum disetrika. Tidak ada lagi, apa kabarmu hari ini, Bei? Tidak ada pelukan hangat seperti dulu. Aku mulai merindukan suamiku. Bukan Rangga yang kini dingin dan sulit ditebak, tapi Rangga yang dulu hangat dan penuh perhatian. Setiap malam, aku menatap jam sambil menahan kantuk, menanti suara kunci berputar di pintu, berharap dia pulang lebih cepat. Tapi yang sering kudapatkan hanyalah kekosongan. Saat aku mencoba menelponnya, ia sering tak mengangkat. Dan jika akhirnya membalas pesanku, jawabannya hanya singkat, sibuk, nanti pulang. Bahkan tidak ada emoji seperti biasanya. Kecurigaan mulai tumbuh pelan-pelan, seperti benih yang tak sengaja kutanam dalam hati. Aku mencoba menyangkalnya, mematahkan logika yang mulai berontak, tapi firasat perempuan tak bisa dibohongi. Sesuatu memang sedang terjadi. Entah itu ada orang ketiga, atau ada jarak yang mulai terbentuk tanpa kusadari. Beberapa hari lalu, aku menemukan sesuatu yang semakin menguatkan kecurigaanku. Saat sedang mencuci bajunya, aku melihat bekas lipstik samar di kerah kemejanya, bukan warna yang biasa kupakai. Aku mencoba tenang, mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin terkena lipstik rekan kerja perempuan? Tapi aku tahu, kemeja itu hanya dikenakannya saat keluar malam, bukan saat pergi ke kantor. Dengan suara hati yang gemetar, aku mencoba menanyakannya. Namun yang kudapatkan hanyalah amarah. Jangan ngada-ngada, Bei. Jangan kayak istri yang gak punya kerjaan, curiga melulu. Aku kerja keras buat rumah ini. Nada suaranya meninggi, dan tatapan matanya tajam, berbeda dari mata hangat yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku tercekat. Bukannya menjelaskan, ia malah menyudutkanku, seolah akulah yang bersalah karena merasa terluka. Malam itu aku menangis dalam diam, di kamar mandi, berusaha menahan suara agar tak terdengar. Di balik shower yang mengalir, aku mencoba meredam rasa kecewa yang menggunung. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Tapi aku masih terlalu mencintainya. Dan bagian dari diriku masih berharap bahwa semua ini hanya sementara. Sejak saat itu, aku mulai mencatat setiap detail yang mencurigakan. Aku memperhatikan perubahan kecil, cara ia cepat-cepat menyembunyikan ponselnya saat aku mendekat, panggilan telepon yang ia jawab di balkon sambil membisik, senyum kecil yang terbit di wajahnya saat melihat layar ponselnya. Rangga tak pernah bersikap seperti itu sebelumnya. Kini, setiap malam aku merasa sepi di tengah rumah yang kami bangun bersama. Dinding kamar menjadi saksi bisu dari tangisku, dari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Aku masih tidur di ranjang yang sama dengannya,
tapi rasanya seperti terpisah samudra. Ia hadir secara fisik, tapi hatinya entah berada di mana. Aku tahu aku tidak boleh diam. Tapi aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana menghadapi kenyataan yang selama ini hanya berani kubisikkan dalam hati? Apakah Rangga benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya bayang-bayang dari masa lalu yang tak lagi ia inginkan? Dan dari sinilah semuanya bermula. Dari firasat yang perlahan menjelma menjadi keyakinan. Dari luka kecil yang pelan-pelan menganga, menjadi jurang di antara kami. Aku tak tahu akhir dari kisah ini, tapi satu hal pasti, aku harus bersiap menghadapi kebenaran, apapun bentuknya. Hari-hari berlalu dalam diam yang menggigit. Aku semakin jarang berbicara dengan Rangga. Hubungan kami seperti seutas benang yang sudah hampir putus, rapuh dan menganga. Tapi di balik keheningan itu, pikiranku terus bekerja. Aku tak lagi bisa duduk manis menunggu jawaban dari mulutnya yang enggan terbuka. Maka kuputuskan untuk mencari tahu sendiri. Penyelidikan ini kulakukan diam-diam. Aku tahu, bila Rangga tahu aku mengendus gerak-geriknya, dia akan menuduhku macam-macam. Maka aku belajar menjadi pelan, hati-hati, dan penuh strategi. Aku tak ingin gegabah, karena yang kutaruhkan adalah harga diriku, harga diri seorang istri yang selama ini telah berusaha setia dan bersabar. Langkah pertama, aku mulai mengamati pola pergerakannya. Waktu pulangnya, ekspresinya saat menerima telepon, bahkan kebiasaannya membuka ponsel saat tengah malam. Diam-diam, aku juga mencatat plat nomor mobilnya setiap kali ia keluar rumah pada akhir pekan dengan alasan, ada meeting dengan klien di luar kota. Anehnya, setiap akhir pekan, dia selalu rapi, wangi, dan terlihat lebih semangat dari hari-hari biasa. Rasanya aneh untuk orang yang katanya sedang stres karena kerjaan. Sampai suatu hari, aku melihat sesuatu di dashboard mobilnya saat ia lengah. Sebuah struk tagihan dari toko perabotan rumah tangga mewah. Bukan untuk kantor, jelas. Di situ tertera alamat pengiriman, sebuah komplek perumahan elit di pinggiran kota yang aku sendiri belum pernah dengar. Hatiku langsung mencelos. Siapa yang tinggal di sana? Mengapa Rangga membeli furnitur mahal ke alamat yang bukan rumah kami? Seketika, aku tahu aku harus ke sana. Beberapa hari kemudian, saat Rangga sedang keluar kota untuk urusan kerja, aku berangkat pagi-pagi sekali dengan ojek online menuju alamat itu. Hatiku berdebar keras sepanjang perjalanan. Rasanya seperti akan meledak. Tanganku dingin, dan napasku tak teratur. Tapi aku tahu, aku tak bisa mundur. Ketika sampai di depan rumah itu, kakiku nyaris tak sanggup berdiri. Sebuah rumah megah berdiri kokoh di ujung jalan, dicat krem elegan, dengan pagar besi hitam dan taman mungil yang tertata rapi. Di parkiran teras, aku melihat mobil Rangga. Mobil yang sama yang tiap malam terparkir di garasi kami. Napasku tercekat. Aku berdiri dari kejauhan, bersembunyi di balik pohon dan kendaraan yang lewat. Tak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang perempuan muda keluar sambil tertawa kecil, menggandeng seorang balita. Ia mengenakan daster tipis, rambut dikuncir asal, tapi tetap terlihat cantik dan segar. Di belakangnya, keluar sosok yang sangat kukenal, Rangga. Suamiku. Ia tampak begitu santai. Wajahnya berseri, penuh kasih. Ia mengangkat anak kecil itu dan menciumnya. Perempuan itu tersenyum manja, lalu menyusul ke halaman. Seolah-olah, mereka adalah keluarga kecil yang bahagia. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti. Suara di sekitarku lenyap. Mataku panas. Tenggorokanku tercekat. Butuh waktu beberapa menit bagiku untuk kembali bisa bernapas normal. Perempuan itu, anak itu, rumah itu, semuanya adalah milik suamiku. Tapi bukan untukku. Kudengar nama perempuan itu saat seorang tetangga menyapa dari pagar sebelah. Mbak Tari, anaknya tambah besar ya, mirip Mas Rangga banget. Tari. Nama yang asing, tapi kini akan terpatri selamanya dalam ingatanku. Aku langsung pergi dari sana sebelum kehilangan kendali atas emosiku. Aku tak ingin membuat keributan. Bukan di sana, bukan saat itu. Di dalam taksi yang kutumpangi, air mataku jatuh tak tertahan. Tangis dalam diam. Air mata seorang istri yang baru saja melihat bukti paling menyakitkan dari sebuah pengkhianatan.
Satu bagian dari hatiku berharap ini semua hanya mimpi. Tapi sisa hatiku tahu bahwa inilah kenyataan yang harus kutelan. Sesampainya di rumah, aku duduk termenung di ruang tengah. Aku memeluk diriku sendiri, berusaha menenangkan amarah yang mendidih dan rasa sakit yang mencabik-cabik. Begitu banyak pertanyaan memenuhi benakku. Sejak kapan ini semua terjadi? Apakah anak itu benar-benar anak Rangga? Sudah berapa lama ia menyembunyikan rumah itu? Dan yang paling menyakitkan, apakah aku selama ini hanyalah pelengkap, sementara hidup sesungguhnya ia bangun bersama wanita lain? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menunggu Rangga pulang. Aku sudah tahu di mana dia berada. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan? Atau justru aku harus menyiapkan diri untuk melepaskan semua, dengan kepala tegak dan hati yang hancur? Satu hal pasti, sejak hari itu, aku bukan lagi Nabila yang lama. Aku telah melihat kebenaran. Dan kebenaran itu akan mengubah segalanya. Setelah mengetahui semuanya, aku tidak langsung bertindak. Tidak ada konfrontasi, tidak ada amarah yang meledak, tidak ada tangis histeris yang sering digambarkan dalam drama-drama. Aku diam. Tapi bukan karena aku lemah. Aku diam karena sedang menyusun kekuatan. Rangga pulang malam itu seperti biasa. Wajahnya sedikit lelah, tapi tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia membuka pintu rumah dengan santai, meletakkan tas kerjanya di sofa, lalu menghampiriku di meja makan yang sudah sejak 1 jam lalu menantinya dengan makanan dingin. Kamu belum tidur?" katanya ringan. Aku menoleh pelan dan tersenyum tipis. "Belum. Baru selesai nonton drama." Aku berbohong. Aku tidak menonton apapun. Aku hanya duduk terpaku di depan layar televisi yang mati, mencoba menata pikiranku agar tak runtuh. Tapi dia tak menyadarinya. Atau mungkin memang tak peduli. Malam itu, kami makan malam seperti biasa. Setidaknya di mata orang luar, itu tampak biasa. Tapi bagiku, setiap sendok nasi yang kutelan terasa seperti pasir. Hamba. Dingin. Ada jarak menganga di antara kami yang kini tak bisa kuabaikan, meski ia bersikap seolah tak ada yang berubah. Ia sempat berceloteh soal proyek barunya. Tentang bosnya yang mulai memberi kepercayaan lebih. Tentang kemungkinan pindah divisi. Aku mendengarkan semua itu dengan anggukan kecil, sesekali tersenyum, sesekali menyahut. Tapi hatiku sudah tidak di sana. Aku memperhatikannya dengan cara yang berbeda sekarang. Setiap gerakan, nada bicara, tatapan matanya. Aku sedang membaca seorang laki-laki yang pandai bersandiwara. Dan semakin aku menyimak, semakin jelas bahwa ia memang sedang berperan. Dengan sangat baik. Setiap kali ia pergi ke kamar mandi dan meninggalkan ponselnya di meja, aku menatap benda itu lama-lama. Rasanya ingin membuka, membongkar semuanya. Tapi aku tahu, kalau aku terburu-buru, aku bisa ketahuan. Dan aku belum siap untuk itu. Aku mencintai Rangga. Atau, setidaknya dulu aku mencintainya. Tapi kini, yang tersisa hanya pertanyaan. Cinta ini masih milik siapa? Apakah aku mencintai sosoknya sekarang? Atau hanya kenangan tentang dia yang dulu? Malam-malam berikutnya berlalu seperti itu. Aku tetap menyiapkan sarapan, menyetrika bajunya, dan menyambutnya pulang dengan senyum yang dipaksakan. Tapi dalam diam, aku mulai bergerak. Aku menyimpan bukti-bukti. Aku mencatat tanggal dan waktu setiap kali dia pergi ke rumah itu. Aku menyimpan salinan dokumen pembelian rumah yang kudapat dari petugas kantor notaris lewat koneksi seorang teman. Bahkan aku mulai menghubungi pengacara, bukan untuk bercerai saat itu juga, tapi untuk berjaga-jaga. Ada malam-malam di mana aku hanya duduk di teras rumah, memeluk lutut sendiri sambil menahan tangis. Bukan karena aku tak kuat, tapi karena aku sedang berusaha memahami. Mengapa? Apa yang salah dariku? Apa aku tak cukup baik? Apa aku terlalu membosankan? Tapi kemudian aku sadar, pengkhianatan tak pernah sesederhana itu. Kadang orang memilih untuk menyakiti bukan karena kita kekurangan, tapi karena mereka serakah. Karena mereka ingin lebih, bahkan saat sudah memiliki cukup. Suatu malam, saat Rangga tertidur lelap, aku memandang wajahnya lama. Wajah yang dulu begitu kucintai. Wajah yang dulu kurindukan setiap pagi. Tapi kini terasa asing.
seperti topeng yang dikenakan orang lain. Tanganku hampir menyentuh wajahnya, tapi kutarik kembali. Aku terlalu muak untuk menunjukkan kelembutan, dan terlalu sadar untuk membiarkan diriku larut dalam kenangan. Aku bukan lagi Nabila yang bisa dibodohi oleh cinta yang buta. Dalam diam, aku belajar menjadi kuat. Aku menyusun strategi. Dan aku tahu, waktu akan membawaku pada titik di mana aku harus memilih, bertahan atau melepaskan. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan membiarkan diriku menjadi korban selamanya. Rangga berpikir aku tak tahu. Ia yakin topengnya belum retak. Tapi ia lupa, perempuan yang diam bukan berarti tidak sadar. Dan aku, Nabila, bukan perempuan yang bisa terus-menerus dipermainkan. Aku sedang menunggu saat yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, aku akan bicara. Dengan cara yang tak akan pernah ia duga. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit gelap dan angin mendesak masuk dari sela-sela jendela, membawa hawa dingin yang mencengkeram tubuh. Aku sedang merapikan ruang kerja kecil di rumah, ruangan yang selama ini menjadi tempat menyimpan berbagai dokumen dan arsip keluarga. Aku tidak menyangka, pagi kelabu itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Rangga terburu-buru berangkat ke kantor. Ia tampak gelisah, mungkin karena semalam sempat menerima telepon yang membuatnya keluar rumah sebentar. Aku tidak bertanya. Seperti biasa, aku hanya menatap punggungnya dari jauh, menghafal langkah-langkah liciknya dalam diam. Saat menyusun tumpukan map yang berserakan, aku melihat satu map coklat yang asing. Map itu terlihat baru, masih kaku, dan tidak diberi label seperti dokumen lainnya. Entah kenapa, jantungku langsung berdebar. Tangan kananku gemetar ringan saat menyentuh map itu. Naluriku sebagai istri yang dikhianati menyadari, ini bukan map biasa. Perlahan, kuambil dan kubuka. Dan di sana, tepat di hadapanku, terbentang secari kertas yang membuat nafasku tercekat. Sertifikat tanah atas nama Rangga Saputra, berlokasi di perumahan tempat aku pernah mengintainya bersama Tari dan anak kecil itu. Sebuah bukti sah bahwa rumah itu memang miliknya, rumah yang ia belikan diam-diam untuk wanita lain. Tanganku mencengkeram map itu kuat-kuat. Rasanya seperti menemukan pisau yang selama ini menancap di punggungku. Tapi anehnya, bukan amarah yang pertama kali muncul, melainkan rasa puas. Ya, puas karena semesta seolah ikut membantuku membuka semua topeng itu satu persatu. Rangga pasti teledor. Atau terlalu percaya diri, hingga tak sadar dia menyimpan bukti paling penting dari pengkhianatannya di tempat yang bisa kucapai. Mungkin karena selama ini aku terlalu diam. Terlalu baik, menurutnya. Ia lupa, diam bukan berarti bodoh. Aku hanya sedang menunggu celah. Tanpa ragu, aku mengambil surat itu dan menyalinnya. Aku memfoto setiap lembarannya, menyimpannya di dua tempat, ponsel dan laptop. Lalu, dengan sangat hati-hati, kuletakkan kembali map itu ke posisi semula. Tak boleh ada bekas. Tak boleh ada kecurigaan. Rangga harus tetap merasa aman. Namun, satu hal yang tidak kulakukan adalah membiarkan salinan itu berdiam di perangkat elektronik saja. Aku mencetak salinannya dan menyimpannya di tempat rahasia, di balik laci lemari rias yang hanya aku yang tahu kuncinya. Di sana, bersama salinan bukti chat dan struk pembelian barang mewah, atas nama Tari yang diam-diam kukumpulkan selama ini. Malam harinya, aku menyambut Rangga seperti biasa. Membuatkan teh hangat, menanyakan hari kerjanya, dan tertawa kecil saat ia bercanda soal bos barunya. Di matanya, aku masih istri yang lembut dan tidak tahu apa-apa. Tapi di balik senyumanku, aku telah memegang kendali. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa lebih kuat darinya. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Surat tanah itu adalah bukti sah pengkhianatannya, dan di tanganku, surat itu berubah menjadi senjata. Senjata yang kelak bisa kujadikan pelindung, atau justru peluru untuk menghancurkannya. Aku mulai memikirkan kemungkinan. Apa yang akan terjadi jika Tari tahu bahwa rumah yang ditinggalinya selama ini bisa kapan saja kuhancurkan secara hukum? Atau, bagaimana jika aku melaporkan ini ke keluarganya? Atau ke kantor tempatnya bekerja? Tapi aku tahu, belum waktunya. Belum. Untuk saat ini, aku harus tetap diam. Tetap memainkan peran sebagai istri polos yang tidak tahu apa-apa. Karena semakin Rangga merasa aman, semakin ia akan ceroboh.
Dan aku akan ada di sana, mengumpulkan setiap kesalahan kecilnya, hingga tak ada ruang lagi untuk ia berkelit. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak. Bukan karena beban di hati berkurang, tapi karena aku tahu, untuk pertama kalinya aku pegang bukti, aku punya kendali, dan aku tak akan membiarkan semuanya berakhir dengan diriku sebagai pihak yang kalah. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Aku menatap salinan surat tanah itu sekali lagi, memperhatikan setiap detailnya. Nama suamiku, Rangga Saputra, tertera jelas sebagai pemilik sah. Tidak ada nama Tari, tidak ada nama perempuan lain. Rumah itu, secara hukum, miliknya. Tapi karena kami masih berstatus suami istri, semua harta yang dibelinya selama masa pernikahan juga menjadi milikku secara hukum. Rangga mungkin tidak sadar akan hal ini, atau terlalu yakin aku tidak akan berani mengambil tindakan apa-apa. Namun ia salah besar. Aku memutuskan untuk bertindak. Tidak dengan emosi, tidak dengan amarah membabi buta. Tapi dengan strategi. Dengan hukum. Lewat seorang kenalan lamaku, Mbak Anya, seorang notaris yang dulu pernah membantuku mengurus tanah warisan orang tua, aku memulai proses balik nama properti itu. Tentu saja, proses ini tidak bisa langsung mengubah nama kepemilikan tanpa sepengetahuan Rangga. Tapi aku tahu celahnya, karena properti itu dibeli saat kami sudah menikah. Dan jika aku bisa menunjukkan indikasi perselingkuhan serta niat untuk melindungi aset bersama, aku bisa membuat permohonan pembekuan hak guna menghindari potensi penyalahgunaan. Dan disinilah permainan cerdasku dimulai. Mbak Anya membantuku menyusun dokumen legal dengan sangat rapi. Ia menyarankanku untuk membuat laporan pernyataan harta bersama serta permohonan kepada pihak pertanahan untuk menandai properti itu sebagai objek dalam sengketa rumah tangga. Sementara itu, dengan bantuan seorang mediator properti yang kukenal dari komunitas bisnis kecilku, aku menemukan calon pembeli yang bersedia membeli rumah tersebut di bawah harga pasar secara tunai. Tak banyak yang tahu bahwa dalam dunia properti, kecepatan dan legalitas bisa menjadi senjata lebih tajam daripada suara marah-marah. Selama beberapa minggu, aku berpura-pura seperti biasa di rumah. Menyiapkan sarapan, menanggapi pesan-pesan Rangga, bahkan sesekali masih bertanya tentang kerjanya. Aku seperti bayangan, selalu hadir, tapi tak pernah benar-benar diperhatikan. Dan itulah yang membuatku leluasa bergerak. Proses penjualan berlangsung mulus. Rumah itu masih atas nama Rangga, tapi karena aku sebagai istri sah menunjukkan bukti perselingkuhan dan ada kekhawatiran bahwa properti tersebut dipakai untuk menopang kehidupan perempuan lain, aku punya hak mengajukan perlindungan hukum atas aset keluarga. Pihak notaris dan pengacara mendukungku sepenuhnya. Bahkan, transaksi bisa dipercepat karena pembayaran dilakukan secara tunai. Semua selesai dalam hitungan minggu. Dan pada hari itu, rumah mewah yang selama ini menjadi sarang pengkhianatan Rangga dan Tari bukan lagi milik mereka. Satu sore, aku duduk di depan laptop, menatap dokumen penjualan yang baru saja selesai ditandatangani. Aku menghembuskan napas panjang. Tanganku dingin, tapi hatiku hangat. Ini bukan sekadar penjualan rumah. Ini adalah langkah pertamaku menghapus jejak luka. Aku membayangkan Tari pulang ke rumah yang tak lagi bisa ia masuki. Aku membayangkan Rangga panik, mencari-cari surat tanah yang ternyata tak lagi bernilai apa-apa. Namun aku tahu, aku belum boleh lengah. Rumah sudah terjual, tapi Rangga belum sadar. Dan aku belum menghadapinya. Belum. Di rumah, aku tetap menjadi istri setia yang manis di matanya. Diam-diam, aku memindahkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi yang tak pernah ia ketahui. Aku bahkan membuka tabungan berjangka dan membeli beberapa instrumen investasi kecil atas nama orang tuaku, demi keamanan. Semua itu kulakukan sebagai bentuk perlindungan. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depanku setelah badai ini selesai. Aku tahu, konfrontasi akan datang cepat atau lambat. Tapi setidaknya kini aku punya pegangan. Aku tak datang ke medan perang dengan tangan kosong. Dan aku tak akan mundur. Rangga pikir dia sedang menjalani dua kehidupan. Satu dengan istri sahnya, satu dengan kekasih gelapnya. Tapi yang tidak ia tahu, istrinya sudah lebih dulu memilih untuk berjalan di depan. Tanpa suara, tanpa amarah, tapi dengan satu hal yang lebih mematikan, kendali. Pagi itu cerah, langit biru tanpa awan. Tapi di sebuah kompleks perumahan elit di pinggiran kota,
badai kecil sedang mulai terbentuk. Tari, perempuan muda yang selama ini begitu percaya diri menempati rumah pemberian Rangga, sedang sibuk di dapur. Ia menyusun piring-piring untuk sarapan sambil bersenandung kecil. Anak kecil berlarian di ruang tamu, sementara seorang Art sibuk mengepel lantai marmer putih yang mengilap. Tari tak pernah tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya. Pukul 10.17 pagi, suara bel berbunyi panjang. Art yang sedang membersihkan kaca buru-buru membukakan pintu. Seorang pria parubaya berdiri di depan pagar, ditemani dua orang muda yang terlihat seperti petugas keamanan dari pengembang perumahan. Pria itu mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu, raut wajahnya tegas, dingin, dan tidak terbuka untuk basa-basi. "Selamat pagi. Saya Pak Hendra, pemilik baru rumah ini," katanya datar. Art itu tertegun. Maaf, Bapak siapa?" "Silakan panggil saja ibu rumah tangganya. Saya ingin berbicara langsung," jawab Pak Hendra, tanpa basa-basi melangkah masuk, menunjukkan surat kepemilikan baru yang telah dilegalisir. Tari keluar dari ruang makan, bingung mendengar keributan di pintu. "Ada apa ini?" tanyanya tajam. Pak Hendra menoleh. "Ibu Tari, ya? Saya Pak Hendra, pemilik baru rumah ini. Hari ini, sesuai dengan perjanjian dan akta jual beli, rumah ini secara resmi menjadi milik saya. Saya datang untuk mengambil alih." Tari memandang pria itu dengan pandangan kosong. Mulutnya sedikit terbuka, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Maaf, rumah ini sudah saya tempati lebih dari setahun. Ini rumah dari suami saya," katanya dengan suara meninggi. "Saya paham. Tapi rumah ini, berdasarkan sertifikat tanah dan dokumen resmi yang sudah saya urus bersama notaris, telah berpindah tangan. Transaksi dilakukan secara sah. Ini surat-suratnya." Pak Hendra mengeluarkan map dokumen dan menyerahkannya. Tari menatapnya, lalu merebut map itu dan membuka cepat lembar demi lembar. Matanya membelalak saat melihat cap resmi, tanda tangan Rangga, dan bukti transfer pembayaran. "Tidak mungkin. Rangga tidak mungkin menjual rumah ini tanpa bilang ke aku." Suaranya mulai bergetar. "Silakan tanyakan ke Pak Rangga. Saya hanya menjalankan hak saya sebagai pemilik sah. Dan sesuai kontrak, Anda diminta untuk segera meninggalkan properti ini maksimal dalam 2x24 jam. Apa-apaan ini? Saya punya anak kecil. Ini rumah saya sekarang. Saya tinggal di sini, bukan numpang," bentak Tari, mulai panik. Pak Hendra tetap tenang. "Ibu bukan pemilik. Dan menurut hukum, saya bisa meminta Anda keluar hari ini juga. Tapi saya beri waktu. Karena saya paham situasi. Tapi jika dalam 2 hari Anda belum keluar, saya berhak mengambil tindakan hukum." Anak Tari menangis dari dalam rumah. Tari menggertakkan giginya, lalu menatap Pak Hendra dengan penuh amarah. "Ini pasti kerjaan istri sah Rangga, ya? Dia tahu tentang aku, dia yang menyuruhmu beli rumah ini, ya?" Pak Hendra hanya menatapnya sekilas. "Saya tidak tahu urusan pribadi Anda. Yang saya tahu, rumah ini telah saya beli secara sah. Kalau ibu merasa keberatan, silakan tempuh jalur hukum. Tapi tolong, jangan melibatkan emosi. Saya hanya menjalankan hak saya." Tari melemparkan map itu ke lantai dengan kasar. "Brengsek. Rangga brengsek. Dia janji ini rumah untuk aku dan anakku. Dia bilang aku spesial. Dia bilang aku istrinya yang sebenarnya." Pak Hendra memberi isyarat pada kedua petugas untuk mundur sejenak, lalu berkata dengan suara lebih lembut namun tetap tegas. "Saya tidak tahu janji apa yang suami Anda buat. Tapi ini bukan tentang cinta, Bu. Ini soal kepemilikan. Rumah ini bukan lagi milik Anda. Anda hanya tamu yang tidak diundang sekarang." Tari terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Artnya mendekat, mencoba menenangkannya. Di dalam hatinya, kebencian terhadap Rangga mulai membuncah. Air matanya jatuh, bukan hanya karena kehilangan rumah itu, tapi karena harga dirinya diinjak-injak. Ia merasa ditipu, dikhianati oleh pria yang katanya mencintainya, yang menjanjikan hidup nyaman di atas rumah milik orang lain. Dan di sudut kota lain, aku, istri sah Rangga, sedang menikmati secangkir kopi sambil membaca notifikasi dari email notaris. Proses pelimpahan sudah tuntas.
Semua berjalan sesuai rencana. Tak ada yang lebih nikmat dari membalas tanpa harus berteriak. Karena bagi perempuan sepertiku, diam adalah strategi, dan hasil akhir adalah kemenangan. Rumah kontrakan kecil yang kini ditempati Tari jauh berbeda dari rumah mewah sebelumnya. Cat dindingnya kusam, lantainya dingin tanpa marmer mengilap, dan suara kendaraan dari jalan raya terdengar jelas hingga ke dalam kamar. Tak ada lagi suasana tenang, tak ada kemewahan, tak ada Rangga yang datang membawa belanjaan mewah seperti dulu. Tari mondar-mandir di ruang tamu sempit. Nafasnya memburu, tangan gemetar menahan amarah. Di tangannya, ponsel menampilkan nama, Rangga Caling. Begitu tersambung, ia langsung menyemburkan amarahnya tanpa memberi waktu Rangga bicara. Dasar laki-laki bangsat. Kamu pikir aku ini apa? Hah? Main jual rumah begitu aja tanpa bilang-bilang? Rangga yang sedang berada di kantornya terhenyak mendengar teriakan itu. Apa maksud kamu, Tari? Rumah yang mana? Rumah kita. Rumah yang kamu kasih buat aku dan anakmu. Yang kamu banggakan waktu bilang aku istri sesungguhnya. Rumah itu sekarang udah dijual ke orang. Dan aku diusir. Rangga? Suara Tari meninggi, nyaris histeris. Apa? Rangga berdiri dari kursinya. Kamu ngelindur ya? Aku nggak pernah jual rumah itu. Oh, jadi menurut kamu, rumah itu hilang sendiri? Aku ini siapa buat kamu? Gampang banget kamu campakan, teriak Tari sambil membanting ponsel ke sofa. Rangga mulai panik. Ia berjalan cepat ke ruangan kerjanya, membuka laci tempat ia biasa menyimpan dokumen penting. Laci itu kosong. Tidak ada surat tanah. Tidak ada berkas rumah yang ia beli untuk Tari. Kok bisa hilang? Gumamnya. Ia mencoba mengingat-ingat. Terakhir kali surat itu ada di tangannya, ia membawanya pulang untuk disimpan sementara. Lalu, wajah istrinya terlintas di kepalanya. Jantung Rangga berdegup kencang. Kamu yang jual, Tari? Jangan-jangan kamu sendiri yang main di belakang aku. Kamu yang jual rumah itu diam-diam buat cari duit? Tuduh Rangga lewat telepon, suaranya bergetar antara panik dan marah. Apa? Kamu balik nuduh aku sekarang? Tari menjerit, matanya memerah. Kamu pikir aku sebodoh itu? Rumah itu kan atas nama kamu. Gimana aku bisa jual tanpa tanda tangan kamu? Hah? Jangan lempar kesalahan ke aku karena kamu tolol. Tapi aku nggak pernah tanda tangan apapun. Aku nggak pernah jual itu rumah. Rangga terduduk, memegang kepala. Tari terdiam sejenak. Nafasnya memburu. Kemudian, dengan suara rendah namun tajam seperti pisau, ia berkata, jangan-jangan istri kamu yang main, ya? Dia tahu tentang aku, dia tahu rumah itu buat siapa, dan dia balas dendam diam-diam. Rangga membeku. Kata-kata itu menamparnya. Logikanya menyambung pelan-pelan. Rumah itu memang atas namanya. Dan hanya satu orang yang punya akses ke laci tempat surat itu disimpan. Istrinya. Enggak mungkin. Rangga bergumam, seolah berusaha menyangkal sesuatu yang sudah terlalu nyata. Oh, itu mungkin banget, Rangga. Karena cuma dia yang punya alasan kuat buat ngambil semuanya dari aku. Dan dia berhasil. Karena kamu terlalu sibuk main dua kaki, kata Tari dengan penuh dendam. Kamu jangan bawa-bawa dia, Tari. Ini urusan kita. Kamu tinggal di rumah itu, kamu tanggung jawab juga, teriak Rangga. Tanggung jawab? Tanggung jawab macam apa? Hah? Aku hamil waktu itu karena kamu. Kamu janji kasih rumah, kasih hidup yang layak, dan sekarang aku diusir kayak anjing. Tari terisak. Tangis marah dan kecewa tumpah tanpa bisa ia tahan. Emosinya pecah, karena rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi simbol dari cinta palsu yang selama ini ia yakini nyata. Rangga terdiam di seberang telepon. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan kendali. Ia terlalu yakin bisa menjalani dua kehidupan. Terlalu percaya bahwa semua akan berjalan sesuai rencananya. Ia lupa satu hal, istri sahnya bukan perempuan bodoh. Dan kini, api yang ia nyalakan mulai membakar dirinya sendiri. Matahari belum tenggelam sepenuhnya, tapi rumah kontrakan itu sudah terasa gelap dan sesak. Tirai ditutup rapat, seakan ingin menyembunyikan aib yang mulai membusuk di dalamnya.
Tari duduk di sofa dengan rambut berantakan, mata sembab, dan wajah yang sudah lelah menangis. Tapi amarahnya belum padam, tidak akan padam sampai ia melampiaskannya pada satu orang. Rangga. Pintu diketuk keras dari luar. Duk, duk, duk. Tari, buka pintunya. Sekarang. Tari berdiri. Nafasnya dalam, langkahnya berat. Saat pintu dibuka, di hadapannya berdiri Rangga dengan wajah merah padam, dasinya longgar, dan keringat membasahi pelipisnya. Matanya liar, seperti hewan yang baru kehilangan kendali. Kamu puas, ya? Hah? Rumah itu udah dijual. Kamu puas sekarang lihat aku kayak orang gila? Bentak Rangga, mendorong pintu sampai terbuka lebar. Tari mendongak, tatapannya tajam. Aku puas? Harusnya aku yang tanya. Rangga, kamu puas permainkan aku selama ini? Janjiin surga, kasih neraka? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Aku yang biayain kamu, aku yang beliin rumah, aku yang... Dan kamu juga yang hancurkan semuanya. Teriak Tari, memotong dengan suara yang mengguncang ruangan. Rangga terdiam sesaat, lalu mendekat cepat, menunjuk wajah Tari. Kamu pasti main sama laki-laki lain, ya? Kamu pasti udah rencana ini dari awal, jual rumah itu, ambil uangnya buat kamu. Tari menepis tangannya dengan kasar. Jangan asal tuduh, bajingan. Aku bukan istrimu. Aku cuma perempuan bodoh yang kamu manfaatin buat nafsu. Rumah itu milikmu, dan aku nggak punya kuasa. Tapi kamu yang lengah. Kamu yang salah taruh kepercayaan. Dan sekarang kamu bayar semuanya. Cukup, Tari. Jangan sok suci. Kamu pikir aku nggak tahu kamu sering minta duit tambahan? Ngeluh mulu minta lebih. Kamu cuma cewek matre. Dan kamu cuma laki-laki pengecut yang nggak pernah cukup dengan satu perempuan. Bentak Tari. Kamu pikir kamu jago selingkuh? Istrimu lebih jago main daripada kamu, Rangga. Kamu kalah telak. Rangga terpaku. Kata-kata Tari menancap ke dalam pikirannya. Apa maksud kamu? Tanyanya pelan, nadanya berubah jadi curiga. Tari tertawa miris. Dia yang jual rumah itu. Dan aku yakin dia tahu segalanya. Dia tahu tentang aku, anakmu, rumah itu, semua. Kamu pikir kamu bisa dua dunia? Rangga? Dia lebih pintar dari kamu. Kamu terlalu sibuk main api, lupa kalau dia pegang semua bensinnya. Rangga memukul dinding dengan keras. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku dari awal? Karena aku juga pengen kamu rasa apa yang aku rasa. Kamu permalukan aku, kamu janji palsu, dan sekarang giliran kamu dibuang kayak anjing. Rasakan, Rangga. Rasakan sakitnya dikhianati. Pertengkaran memanas hingga tetangga datang mengetuk dan meminta mereka meredakan suara. Tapi emosi dua manusia yang saling menghancurkan itu sudah tak bisa dibendung. Cinta gelap yang dulu mereka jaga sembunyi-sembunyi kini berubah jadi perang terbuka yang meluluh lantakkan segalanya. Tari akhirnya menangis terisak, memukul dada Rangga berulang kali. Aku sayang kamu, Rangga. Aku pikir kamu serius. Aku pikir aku ini berarti. Rangga hanya diam, dingin. Emosinya tercabik, pikirannya berantakan. Keluar dari sini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi, kata Tari. Suaranya melemah. Tanpa perlawanan, Rangga melangkah pergi. Kepalanya menunduk, tubuhnya gontai. Dunia gelap menyelimuti pikirannya. Ia menyetir tanpa arah, sampai akhirnya berhenti di depan rumah utama. Rumahnya bersama istri yang selama ini ia abaikan. Rumah itu tampak damai. Lampu-lampu menyala hangat dari balik jendela. Ia masuk dengan langkah lesu. Sepi. Tak ada suara marah. Tak ada air mata. Hanya aroma teh melati dan suara samar televisi dari ruang keluarga. Dan di dalam rumah itu, duduklah aku, istrinya, di sofa, membaca buku dengan tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Rangga tak sadar bahwa semua kehancurannya malam ini adalah bagian dari rencana panjangku. Rencana yang kujalankan dengan diam, dengan sabar, dan dengan satu tujuan, membuatnya merasakan sakit seperti yang pernah ia beri padaku. Dan aku belum selesai. Belum. Aku duduk di sudut ruang tamu yang remang,
hanya diterangi oleh cahaya redup dari layar laptop di hadapanku. Di sana, tampak foto-foto rumah yang dulu Rangga beri pada Tari, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu perselingkuhan dan pengkhianatan mereka. Tanganku mengepal pelan, seolah mencoba menahan gelombang emosi yang bergejolak di dalam, tapi wajahku tetap tenang, seperti permukaan danau yang tak bergelombang, meski badai besar sedang menerpa jauh di bawahnya. Semua ini berjalan persis seperti yang telah kurencanakan sejak lama. Rangga dan Tari, yang selama ini merasakan kebebasan tanpa batas, tanpa rasa takut akan akibatnya, kini terjebak dalam jaring kekacauan yang kususun dengan cermat, penuh perhitungan dan ketelitian. Mereka bahkan tidak sadar bahwa kehancuran yang mulai menggerogoti hidup mereka adalah buah dari benih-benih kesalahan Rangga sendiri. Ketidaksetiaan yang berulang, kebohongan yang menumpuk, dan keegoisan yang tak terkendali. Aku teringat betul bagaimana Rangga dulu, perlahan tapi pasti, berubah. Ia mulai pulang larut malam, wajahnya dingin seperti es yang tak bisa mencair. Kata-katanya semakin sedikit, sentuhannya pun menjadi dingin dan jauh. Tapi aku memilih diam, mengamati dari kejauhan, menyimpan semua gerak-geriknya dalam ingatan. Aku tidak pernah terburu-buru untuk menyerang, karena aku tahu, terkadang diam dan menunggu adalah senjata paling tajam yang bisa kupergunakan. Kini, saat Rangga kembali ke rumah utama dalam keadaan kacau, penuh dengan rasa bersalah dan kebingungan, dia tidak sadar bahwa aku sudah berada di atas kendali. Dia seperti boneka yang ditarik senar oleh takdir yang aku atur dengan rapi. Tari, yang selama ini dianggapnya sebagai pelarian dan penghibur, kini kehilangan segalanya. Rumah yang dulu mereka anggap aman, yang dianggap sebagai simbol status dan kemenangan, kini telah berpindah tangan tanpa perlawanan. Aku tak perlu membalas dengan kata-kata kasar, tak perlu berteriak atau memaki. Aku tahu, waktu dan tindakan akan berbicara lebih keras daripada 1000 kata-kata kosong yang hanya menambah luka. Senyum kecil terukir di bibirku, bukan karena kebahagiaan yang dangkal, melainkan karena aku berhasil mengembalikan keseimbangan yang dulu hilang dalam hidupku. Keseimbangan yang seharusnya tak pernah mereka rusak sejak awal. Dalam keheningan malam, aku merasakan kepuasan yang dalam, kepuasan yang bukan semata-mata dari dendam atau kebencian, tapi dari keyakinan bahwa keadilan, sekecil apapun, wajib ditegakkan untuk menyembuhkan luka yang Rangga tinggalkan begitu lama. Aku menatap jauh ke depan, merancang langkah-langkah berikutnya dengan kepala dingin dan hati yang semakin kuat. Karena aku tahu, ini baru permulaan dari cerita yang sesungguhnya. Aku sudah siap menghadapi segala badai yang akan datang, dengan senyum tenang yang tersembunyi di balik layar, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Aku duduk sendiri di ruangan yang sunyi, ditemani secangkir teh hangat yang kini mulai dingin. Suara detik jam dinding mengisi keheningan malam yang membentang di luar jendela. Gelap pekat menyelimuti dunia luar, seolah menyimpan rahasia dan rencana yang belum tuntas, seperti diriku yang sedang bersiap menghadapi babak berikutnya dari perjalanan panjang ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menghela semua beban yang selama ini mengendap di dada, mencoba menenangkan hati yang penuh gejolak. Dendam, kurasa, bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan ledakan amarah yang tak terkendali, atau kata-kata kasar yang meluncur tanpa kendali. Aku sudah belajar dari pengalaman bahwa dendam terbaik adalah dendam yang dilakukan dalam diam. Dendam yang dirancang dengan cermat, langkah demi langkah, tepat sasaran, meninggalkan bekas luka yang dalam dan tak mudah terhapus. Karena dendam yang dilampiaskan secara terburu-buru, hanya akan melukai diri sendiri. Saat Rangga mengira aku hanyalah istri yang lemah, yang akan menyerah dan menangis dalam keputusasaan, aku justru memilih diam dan mengamati. Aku menyelidiki setiap gerak-geriknya, mengumpulkan bukti-bukti yang tersembunyi di balik kebohongan dan dusta yang selama ini ia sembunyikan. Aku merakit potongan-potongan teka-teki menjadi sebuah gambar besar yang jelas dan tak terbantahkan. Setiap hari, aku menyusun strategi dalam kesunyian, tanpa suara, tanpa keributan. Aku sadar bahwa menyerang dengan emosi yang meledak-ledak hanya akan membuatku kehilangan arah, dan memberikan mereka kesempatan untuk balik menyerang. Jadi aku memilih kesabaran sebagai senjata utama. Kesabaran yang bukan berarti pasif, tapi penuh perhitungan dan kekuatan. Setiap keputusan yang kuambil adalah bagian dari rencana panjang yang sudah kujalankan dengan penuh kehati-hatian, tanpa ada ruang untuk ceroboh. Di balik ketenanganku itu, aku mengawasi dengan seksama bagaimana Rangga dan Tari mulai terjebak dalam kekacauan yang aku rancang. Mereka mulai saling menjatuhkan,
saling menyalahkan, dan lambat laun hancur sendiri-sendiri. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari jaring ini, karena ini bukan kebetulan semata. Semua adalah hasil dari strategi yang matang dan teliti, yang aku rancang dengan kepintaran dan kesabaran. Aku juga tahu bahwa dendam ini bukan sekadar soal membalas luka yang pernah mereka torehkan pada hatiku. Ini tentang mengembalikan harga diri yang dulu diinjak-injak, tentang menegakkan martabat yang hampir hilang karena perlakuan mereka. Dengan cara yang tenang dan tepat sasaran, aku bukan hanya membalas kesalahan Rangga, tapi juga menyembuhkan luka dan membangun kembali diriku yang dulu pernah rapuh. Malam semakin larut, dan aku menatap layar ponselku dengan penuh keyakinan. Ada beberapa langkah lagi yang harus kuambil, dan aku tahu bahwa tak ada ruang untuk terburu-buru atau ceroboh. Aku ingin Rangga merasakan sakit yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan materi. Aku ingin dia merasakan kehilangan kepercayaan, kehormatan, dan kendali atas hidupnya yang selama ini ia anggap mudah untuk dimanipulasi. Senyum tipis terukir di bibirku. Dendam ini berjalan pelan, tapi pasti, seperti aliran sungai yang tenang namun mampu mengikis batu karang yang keras. Aku yakin, saat semua ini selesai, aku akan berdiri jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lebih bebas, lebih damai, dan dengan hati yang utuh kembali. Aku tak lagi menjadi wanita yang patah dan terluka. Aku adalah wanita yang bangkit dari reruntuhan, dengan kekuatan yang tak terduga. Dan di dalam keheningan malam yang sunyi ini, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Karena aku tahu, aku sudah melangkah ke jalan yang benar, jalan yang akan membawa keadilan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk masa depanku yang baru dan lebih cerah. Semua badai akhirnya mereda. Setelah gelombang amarah, kekecewaan, dan perjuangan panjang, Rangga yang dulu penuh kebohongan dan tipu daya kini harus menanggung akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Dia yang selama ini menari di atas kepalsuan dan ketidaksetiaan, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa lagi ia hindari. Tari, yang pernah bermimpi bisa memiliki masa depan bersama Rangga, kini hancur dan kehilangan segalanya. Bukan hanya materi, tapi juga tempat untuk berlindung, harapan yang pupus, dan rasa aman yang dulu dia kira tak tergoyahkan. Sementara itu, aku berdiri di titik baru dalam hidupku, sebuah persimpangan yang penuh makna. Aku bukan lagi wanita yang dulu mudah tersakiti, yang mudah percaya dan terluka dalam diam. Kini aku lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang terpenting, lebih merdeka dari sebelumnya. Semua yang terjadi bukan sekadar luka, melainkan pelajaran berharga yang mengajarkanku tentang arti sesungguhnya dari kesetiaan, kepercayaan, dan harga diri. Aku menyadari bahwa dendam bukanlah akhir dari cerita hidupku. Ia hanyalah bab kelam yang harus kutemui dan kuatasi untuk bisa melangkah lebih jauh. Bab yang mengajarkan aku betapa pentingnya menemukan kedamaian sejati, bukan melalui balas dendam, tapi melalui pengampunan dan pembebasan diri. Kini, aku telah siap membuka lembaran baru, lembaran tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang membayangi, tanpa rasa takut atau kebencian yang membelenggu hati. Dengan hati yang bebas dan pikiran yang jernih, aku menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Aku tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya. Bukan tentang harta atau status yang bisa diukur oleh dunia. Kebahagiaan sejati adalah tentang mampu melepaskan apa yang merusak jiwa, tentang mampu mengikhlaskan apa yang tak lagi menjadi milik kita, dan tentang memilih untuk berjalan maju tanpa beban masa lalu. Aku memilih untuk melangkah maju dengan senyum yang tulus, bukan sekadar topeng untuk menutupi luka, tapi sebagai tanda bahwa aku telah berdamai dengan diri sendiri. Senyum yang berasal dari keteguhan hati dan kebebasan batin. Masa depan kini terbentang luas di depanku, penuh dengan harapan dan kesempatan baru yang belum pernah kujalani sebelumnya. Dan dalam langkah itu, aku menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk mencintai kembali, untuk percaya lagi, dan untuk membangun hidup yang bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk benar-benar hidup dengan penuh arti dan kebahagiaan.